Menikmati menu Eropa di Pulau Kalimantan? Bisa. Kita ke Samarinda guys. Di kawasan Tekukur, ada nih kafe yang bakal ngajakin kamu dan kamu menikmati suasana kafe yang kekinian dengan sejumlah menu yang lazis to the max. Mengusung konsep industrial with modern style, tempat makan yang satu ini udah ada sejak 2016. Terdiri dari 4 lantai, kafe ini menyuguhkan berbagai olahan kekinian yang wajib kalian cobain. Salah satunya ini nih guys, Crispy Onion Duck. Menu yang satu ini nyajiin daging bebek dengan sejumlah bumbu khas dan lembutnya mashed potato. Penasaran ya, apa resep rahasianya? Kenapa tuh bebek bisa crispy? Santai mamen, kita siapin dulu bahan-bahannya. Ada daging bebek yang sudah di oven, mashed potato, saus oju, mushroom caramelized, dan buttercream. Proses pembuatan dimulai dengan basting daging bebek. Dalam proses ini, daging bebek yang sudah matang kemudian disiram dengan minyak panas. Tujuannya untuk menciptakan bagian luar daging sedikit crunchy, namun tetap lembut di dalam. Next, panaskan buttercream hingga mencair. Campurkan mashed potato dan aduk hingga mengental. Buttercream sendiri berfungsi untuk menambah cita rasa gurih pada mashed potato. Tata mashed potato. Tambahkan olahan bebek dan siram dengan saus oju. Beri mushroom caramelized. Duh, ngeces deh. Hahaha. Oh ya guys, saus oju merupakan saus sederhana yang memang digunakan khusus untuk daging panggang dibuat dari kaldu alami daging. Olahan crispy onion duck emang pas banget guys disantap selagi hangat. Rasa bebek yang gurih dan nikmat ditambah dengan saus oju dijamin mantap. Pengen mencicipi sensasi lain? Silahkan loh pilih menu yang satu ini. This is it, Spanish Salmon. Olahan ini merupakan stik daging salmon yang sangat lembut dibalut dengan krim saus yang lezat. Spanish Salmon sendiri merupakan daging salmon yang didatangkan langsung dari Norwegia. Tuh, kurang jauh apa coba? Salmon diolah dengan resep khas dari Spanyol, membuat menu ini benar-benar recommended guys. Sebagai penutup, ada nih yang namanya panna cotta. Kebayang dong guys, lembutnya puding dengan siraman krim karamel dan coklat padat. Cocok deh buat kamu yang menongkrong cantik. Aih, yang makan juga gak kalah cantik kok. Ngabisin waktu di tempat ini sih emang gak berasa guys. Apalagi kalau menikmati suasana kafe yang ada di rooftop. Segarnya udara Samarinda ditemani dengan minuman banana lovers. Berasa deh nikmatnya. Hei kamu, sendiri aja sih? Ajak-ajak kita napa? Hahaha. Apa kareba guys? Betul guys, kita lagi ada di Sulawesi Selatan, salah satu wilayah yang kulinernya juara banget. Nah, kalau yang bosan makan daging sapi atau kerbau, santuy guys. Ada nih olahan bebek yang merupakan kuliner legendaris di tanah Sulawesi Selatan. Mau dimanapun, kuliner yang satu ini tetap diincar para food lover. Meski asalnya dari wilayah Sidrap, kuliner bernama Paleko ini bisa juga loh ditemuin di kota Makassar. Rasa pedasnya yang bikin nagih, sukses bikin orang-orang jadi on fire buat ngunyah. Hahaha. Come on guys, kita intip dapurnya. Terkenal dengan sebutan daging bebek cincang, so pasti ya guys, Paleko ini pakai daging bebek yang udah dipotong kecil-kecil. Biasanya sih pakai bebek ukuran besar biar dagingnya lebih banyak dan ekstra tebal. Mulai dari bagian leher,
kepala, sampai jeroan-jeroannya. Ini dia guys, bumbu andalan yang bikin daging bebeknya jadi mantap. Salah satunya wajib ada tuh yang namanya bawang putih. Aroma kuat pada irisan bawang putih jadi senjata ampuh buat ngilangin bau amis pada daging bebeknya. Terus ya, bukan paleko namanya kalau nggak dimasak dengan bumbu pedas. Cabai rawit is emas pastinya. Karena terbukti dalam satu harinya aja, resto bebek gazebo ini bisa ngabisin cabai rawit sebanyak 10 kg. Lah, terus ini daging bebeknya matang apa mentah? Jawabannya masih mentah guys. Dengan kekuatan bumbu pedasnya yang kaya akan rempah, daging bebek bakal matang sempurna pas dimasak nanti. Nah, yang unik dari cara memasak paleko ini adalah nggak pakai minyak goreng guys. Jadi langsung aja tuh dicemplungin potongan daging bebeknya ke dalam wajan. Kalian tahu nggak sih kenapa masaknya nggak pakai minyak goreng? Karena minyak yang ada dalam masakan ini 100% berasal dari kulit bebeknya. Jadi minyak-minyaknya bakal keluar dengan sendirinya. Jadi gini guys, kenapa kulit bebek bisa mengeluarkan minyak? Karena dalam kulit bebek mengandung banyak lemak tak jenuh guys. Itulah alasan kenapa daging bebek berasa gurih ya. Hahaha. Hitung-hitung jadi irit minyak goreng nih guys kalau masak paleko. Ngomong-ngomong, pada tahu nggak sih apa artinya paleko? Kalau dalam bahasa Bugis, paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat. Biasanya dipakai wanita-wanita Bugis zaman dulu untuk memasak itik atau bebek. Nama singkatnya sih wali tanah gitu guys. Kuali tanah inilah yang ngebantu daging bebek bisa sampai empuk guys. Kalau bumbu udah ngeresap, terus lemak dagingnya keluar semua, itu berarti palekonya udah matang guys. Nggak lama kok masaknya, sekitar 15 menitan aja. Tapi walaupun masaknya kelihatan simpel, kalau teknik masaknya salah, bisa berabe guys. Yang ada daging bebeknya bisa jadi bau amis, sama teksturnya jadi alot. Sebagai salah satu ikon kuliner dari Tanah Sidrap, ternyata paleko nggak cuma disantap pakai nasi putih guys. Kalau paleko yang asli justru dimakan pakai songkolo. Itu loh, nasi ketan hitam yang merupakan kuliner khas orang Bugis Makassar. Rasa gurih campur manis dari songkolo bakal ngeblend abis sama pedasnya bebek paleko. Yap, baru sah nih dibilang paleko. Kalau daging bebeknya empuk, nggak amis dan pedas. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau zaman dulu paleko pernah juga dijadikan sebagai alat barter. Karena zaman dulu uang sulit didapat, makanya banyak orang yang sengaja memasak paleko untuk ditukar dengan beras. Kalau sekarang sih udah enggak guys. Sekarang makin banyak resto yang ngejual paleko. Udah gitu, paleko juga wajib ada dalam setiap acara kumpul-kumpul keluarga. Mantap nih. Ayam bebek angsa masak di kuali. Hai guys, nah kali ini aku mau makan masakan olahan dari unggas. Ada bebek, ada ayam, ada angsa. Nih porsinya lihat. Itu enggak tuh, mantap betul kan? Mancing enggak? Mantap juga dong pastinya. Kira-kira aku mau makan apa dulu ya? Wadidaw, ini sih porsi buat orang sekampung guys. Banyak banget ya. Terus lengkap pula, mulai dari daging, nasi, lalapan, sampai sambel. Kan main deh kak, giliran makan dia sendiri aja. Pas lagi galau, baru dia nyari temen. Guys, menu yang super duper gede ini bisa kalian coba di salah satu resto yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Mengusung konsep modern, tempat ini menawarkan berbagai olahan daging ayam, bebek, dan angsa. Dari semua menu yang ada, kombinasi 3 olahan unggas ini menjadi salah satu pilihan favorit guys. Ada ayam bumbu rempah, bebek rempah, dan angsa tulang lunak, plus nasi bakul. Bahan-bahannya terdiri dari ayam, bebek, dan angsa yang udah direndam dengan bumbu terlebih dahulu. Sementara untuk tambahannya, ada juga tahu dan tempe bacem. Mantap surantap!
Prosesnya dimulai dengan membuat nasi bakul. Olahan ini merupakan sajian nasi yang dicampur dengan sejumlah rempah. Cara pembuatannya gampang kok. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Campurkan petai, ikan teri, dan bawang bombay. Masukkan telur asin juga guys. Diamkan hingga semua bahan benar-benar wangi. Kalau udah, masukkan nasi. Aduk hingga tercampur rata. Proses pembuatan nasi bakul belum selesai ya guys. Masukkan sedikit kecap asin dan bumbu pelengkap. Kemudian tambah irisan cabai dan daun kemangi. Terakhir, sajikan deh. Penyajian nasi bakul belum lengkap guys. Siapkan lalapan segar, mulai dari timun, terong, potongan tomat, dan potongan telur asin. Lanjut guys. Sekarang waktunya menggoreng angsa. Untuk angsa ini sudah melalui tahap presto selama 3 jam. Jenis angsa yang dipilih tidak boleh di atas berat 1 kg karena mempengaruhi tekstur dagingnya alot. Proses menggorengnya juga cukup 5 menit aja. Next, goreng ayam bumbu rempahnya. Untuk menghasilkan rasa yang enak, daging ayam sudah direndam dalam bumbu yang terdiri dari bawang putih, kunyit, kayu manis, kapulaga, dan lainnya selama 30 menit guys. Sedikit tips nih, pada saat menggoreng ayam, agar crunchy di bagian luarnya, siram ayam dengan minyak panas berkali-kali hingga warna ayam berubah jadi kemasan. Terakhir, bebek. Prosesnya hampir sama ya guys. Setelah semua matang, sajikan semua olahan dengan nampan. Guys, tahu nggak sih? Ayam, bebek, dan angsa merupakan jenis daging yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Makanya produksinya juga berlimpah guys. Untuk ayam aja, berdasarkan sejumlah sumber pada tahun 2013, produksi ayam di Indonesia mencapai 1,54 juta ton setiap harinya. Pastinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Okidoki, waktunya tata olahan bebek, ayam, dan angsa. Tambahkan nasi bakul. Untuk pelengkap, sajikan dengan 3 sambal sekaligus. Ada sambal rica, sambal kemangi, dan sambal ijo. Nah, jadi ini tuh memang angsa muda guys. Jadi dagingnya itu lembut banget dan rasanya enak, bumbunya meresap. Tempat ini buka setiap hari ya guys. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 malam. Buat yang penasaran, kuy, datang ya. Harganya Mursida Bambang kok. Kira-kira mau mukbang apa lagi ya? Makanya tonton terus, tahu nggak sih? Tapi aku habisin ini dulu ya.